IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Ya, sebelum kita membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, saya akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa grafis mengenai kasus aborsi ilegal yang terjadi di apartemen di kawasan Jakarta Timur. Pemirsa, ini beroperasi di apartemen Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur dan beroperasi sejak tahun 2022. Ada sekitar 361 pasien yang sudah melakukan aborsi melalui aborsi ilegal ini yang terletak di apartemen Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Nah, modus dari websitenya ini adalah dengan menghadirkan website ditampilkan seolah-olah memiliki izin resmi dan juga dikelola oleh dokter spesialis OB/GYN. Nah, setelah kemudian calon pasien ini menghubungi admin, calon pasien ini diberikan persyaratan berupa KTP dan juga USG, lokasi dan waktu tindakan aborsi. Ya, selanjutnya pemirsa, ada 5 tersangka utama yang sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan juga dijerat oleh pasal 428 ayat 1 Jungto, pasal 60 ayat 1 serta Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Ada 2 tersangka yakni pasien yang juga digerebek oleh pihak kepolisian. Ya, kita akan bedah mengenai peran dari 5 tersangka utama pemirsa. Yang pertama ini adalah NS selaku dokter, kemudian ada RH selaku asisten dokter, M selaku driver yang bertugas mengantar jemput pasien, dan juga LN sebagai penyedia tempat berlokasi di apartemen Basuki Rahmat, dan YH selaku admin. Oke. Baik, kita akan langsung membahas bersama dengan narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Yang pertama adalah Ketua KPAI, ada Ibu Margaret Aliatul, dan juga ada Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, ada Pak Jeriko Lavian. Selamat malam Pak Jeriko, selamat malam Bu Margaret. Selamat malam Mbak. Oke, kita terlebih dahulu mau ke Kompol Jeriko Lavian Chandra. Pak Jeriko, kami ingin tahu Pak, sejauh ini sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Peran-perannya ini seperti apa Pak sejak 2022 melakukan aksinya Pak? Di masing-masing tersangka yang sudah kita tetapkan, untuk yang saudari NS itu memang berperan sebagai eksekutor atau dia yang mengaku sebagai dokter. Sedangkan yang lainnya itu mereka berperan sebagai admin, ada juga yang berperan sebagai antar jemput pasien, ada juga yang berperan sebagai asisten daripada dokter. 2 orang lagi itu pasien juga kita tetapkan sebagai tersangka untuk tindakan aborsi ilegal. Oke, NS yang berperan sebagai dokter apakah memiliki lisensi Pak? Juga bukan seorang dokter, yang bersangkutan saudari NS ini hanya merupakan lulusan dari SMA. Oke, nah ini kan kalau kita dalami ya Pak, bahwa mengenai aborsi ilegal ini kemudian dipasarkan melalui media sosial Pak. Seberapa meyakinkan begitu dan seberapa bebas kemudian pemasaran melalui media sosial ini dilakukan untuk praktik aborsi ilegal di kawasan apartemen Jakarta Timur? Jadi untuk bisa diakses oleh siapa saja, mereka cukup mencari di Google, di googling, kemudian setelah mereka mengakses website tersebut, yang berbentuk seolah-olah website tersebut adalah merupakan sebuah klinik yang legal dan dikelola oleh seorang dokter. Kemudian setelah mereka mengklik ada link, di situ tautan WhatsApp akan langsung terhubung kepada admin.
Nanti dari admin itu yang akan mengarahkan serta meminta data dari pasien tersebut yang ingin mendaftar. Oke. Tapi seberapa kemudian meyakinkannya website melalui media sosial tersebut, Pak Jericho, sehingga ini jumlahnya data yang kami dapatkan sudah ada 361 pasien yang kemudian melakukan praktik aborsi ilegal di sana. Kalau untuk admin sendiri, memang mereka berpura-pura sebagai klinik resmi karena mereka juga meminta untuk KTP, kemudian foto daripada USG. Nah, itu kemudian nanti mereka akan mengarahkan kepada ada saudari RS di situ yang berperan sebagai perawat yang akan menerima registrasi pendaftaran dari pasien tersebut. Oke, sebelum saya ke Ibu Margaret, Pak Jericho, ini ada ratusan pasien yang sudah melakukan praktik aborsi ilegal, Pak. Pasien ini rentang usianya berapa, Pak? Untuk sementara data yang kami dapatkan, yang data kami peroleh, tapi kami juga masih melakukan pendalaman terus. Sementara data yang kami dapatkan di atas 18 tahun rata-rata pasiennya. Oke, para pasien yang menggunakan praktik aborsi ilegal ini, apakah memang hasil hubungan gelap, Pak, atau memang ada alasan lain? Untuk pasien yang sudah kami lakukan pemeriksaan dan kami dalami, memang ada beberapa pasien yang diduga itu hasil hubungan gelap yang bahkan tidak diketahui oleh orang tua daripada pasien tersebut. Oke, baik. Sekarang saya mau beralih ke Ibu Margaret. Bu Margaret, kalau melihat data pasien, ada kurang lebih saat ini 361 pasien, ratusan pasien, Bu Margaret, yang menggunakan jasa ataupun praktik aborsi ilegal ini. Bagaimana kemudian KPAI melihatnya? Kalau KPAI tentu melihatnya kan dari sisi perspektif pelindungan anak ya Mbak ya. Dan karena ini adalah praktek aborsi itu berarti penghilangan janin yang ada di kandungan ini tentu merupakan suatu bentuk tindakan pelanggaran hak dasar anak. Karena kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar pasal 28A misalnya atau Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 di pasal 4 itu kan jelas ya bahwa anak itu memiliki hak, setiap orang itu punya hak untuk hidup gitu ya. Termasuk juga di pasal 4 kan anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi gitu ya. Dan di dalam Undang-Undang 35 kan jelas bahwa yang dimaksud dengan anak itu adalah seseorang yang berusia dari 0 sampai sebelum 18 tahun. Itu artinya berarti orang yang atau ya seseorang yang berada di dalam kandungan itu sudah bisa disebut sebagai anak, sudah masuk sebagai anak, dan dia memiliki hak-hak yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak-anak yang kemudian dilakukan atau janin yang dilakukan aborsi itu berarti masuk dalam koridor atau kategori yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi penghilangan atau praktik aborsi ini tentu melanggar hak dasar anak. Oke, melanggar hak dasar anak. Apa yang kemudian didorong oleh KPAI berkaitan dengan kasus ini, Bu Margaret? Saya kira ini menjadi atensi kita ya, bahwa saya menyoroti yang pertama adalah ketika praktek ini dilakukan dengan menggunakan IT atau media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan atau menginformasikan tentang praktek ini saya kira juga kemudian penting menjadi atensi kita bahwa kita harus punya punya perhatian nih terhadap penggunaan media-media sosial untuk hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Kemudian tentu ini kemudian menuntut atensi kita semua, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Kalau memang menemukan informasi seperti ini kan tentu juga harus segera dilaporkan supaya kemudian ini tidak menjaring lebih banyak korban gitu ya. Kemudian yang kedua tentu ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwa
praktek-praktek yang seperti ini kan juga apa namanya, saya sih tadi ketika mendengar dari Pak Kompol tadi bahwa apa namanya, tidak ada usia anak ya yang kemudian menjadi salah satu dari 361, tetapi ini juga mengkhawatirkan gitu karena ketika ada praktek ilegal seperti ini kemudian juga tadi disampaikan bahwa sebagian adalah dari apa namanya, sebagian dari hubungan yang tidak ini ya, yang tidak atau hubungan gelap gitu ya. Tentu ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama dan apa namanya, kita juga belum tahu terkait dengan safety praktek gitu ya. Karena apalagi yang tadi disampaikan dokter-dokter, orang yang kemudian melakukan praktek ini ternyata kan orang yang juga Ya. tidak sesuai dengan, tidak memiliki kapasitas keilmuan, mengaku-ngaku gitu ya. Ini kan lebih parah lagi karena taruhannya adalah nyawa gitu. Tapi kita tentu nggak bisa melihat bahwa ini berhenti di kasus ini aja ya Mbak. Tentu upaya-upaya pencegahan itu juga menjadi hal yang penting menjadi atensi kita semua. Oke. Itu saya kira. Oke, saya mau kembali ke Pak Jeriko. Pak Jeriko, sejauh ini kan sudah ada 7 tersangka. Apakah kemudian ada indikasi keterlibatannya pihak lain, termasuk juga adanya indikasi jaringan yang lebih besar dari praktik aborsi ilegal ini? Kalau untuk keterlibatan pihak lain maupun jaringan lebih besar sedang kita dalami, Mbak, dari peran masing-masing tersangka juga. Nanti apabila memang ada perkembangan lagi pasti akan kita sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kompol Jeriko Lavian Chandra. Terima kasih juga Bu Margaret Aliatul Maimunah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami tunggu informasi terbarunya Pak Jeriko. Selamat malam.